pagi anak-anak Ibu kelas 11 IPS 2. Selamat datang di hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Baik, untuk pertama sekali coba Rafael pimpin doa kita nak sebelum kita belajar. Terima kasih anak Ibu Rafael. Baik, anak didik Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, oke, sehat, udah makan? Udah. Oke, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, karena PTM kita pun masih pakai SIM, dimohonkan pada anak didik kami supaya kesehatannya selalu dijaga. Oke, anak. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, coba lihat. Bab 3 ya, kalau ada bukunya boleh dibuka ya nak. Ini bab 3, judulnya permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Di bab 3 ini kita 3 kali pertemuan ya nak. Jadi untuk hari ini kita pertemuan pertama dulu ya. Oke, baik. Sekarang sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita, ada yang tidak hadir? Oke, nggak ada ya. Oke, hadir semua. Baik. Coba lihat di sini. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita di bab 3 ini yaitu 3.3. Itu nampak dari belakang semua, nampak ya? Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan Indonesia ya. Terus kalau 4.3-nya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ya. Adapun indikator untuk hari ini yang kita pelajari ada 4 ya nak ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Terus 3.3.2 mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga masalah ketenagakerjaan. Yang keempat, mengidentifikasi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Baik, sampai di sini ada masalah? Ada mau ditanya? Ada ya. Oke, coba kita lanjut ya nak ya. Baik, kenapa kita mempelajari bab 3 ini? Tujuan pembelajarannya bisa dilihat apa tujuan pembelajarannya? 11 IPS 2. Oke. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, serta masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan toleransi. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar bab 3 ini di awal pertemuan pertama supaya kita menganalisis apa itu pengertian ketenagakerjaan ya. Nanti kita akan memperdalam lagi tenaga kerja itu apa ya. Terus angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan apa permasalahan tenaga kerjaan itu ya. Oke, di Indonesia seperti apa permasalahannya? Nanti kita kupas tuntas ya. Oke, berikutnya coba lihat. Ini ada gambar ya. Sebelum kita ke inti permasalahan atau inti pelajaran kita, Ibu ada di sini gambar 2 ya. Dari gambar ini, inilah yang merangkum atau menggambarkan materi kita untuk hari ini. Paham ya nak ya? Oke, coba. Gambar yang pertama itu gambar apa? Antrian pencari kerja kita ya. Terus gambar yang kedua apa? Ya, PHK karena apa? Akibat COVID-19 ya kan? Baik, sekarang pertanyaan Ibu. Adakah kaitan antara
ini antrian pencari kerja dengan PHK akibat COVID-19. Ada nggak kaitannya? Ada, ya kan? Apa itu? Di sini penduduk itu banyak ya. Kita contohkan negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia, negara kita itu lapangan pekerjaan minim atau sedikit, sedangkan tenaga kerjanya itu banyak ya. Mengakibatkan ketika kejadian COVID-19, ini dia ya. Oke, paham ya? Ketika terjadi COVID-19 itu, otomatis perusahaan itu produktivitasnya itu menurun. Diakibatkan apa? Karena perekonomian Indonesia itu mengalami mundur ya kan, waktu akibat COVID-19 kan begitu ya kan. Terakhir, perusahaan tidak bisa menggaji tenaga kerjanya, maka terjadilah PHK. Oke, itu ya nak ya. Jadi dari gambar yang dua ini, inilah menggambarkan pelajaran kita hari ini. Oke, paham di gambar ini? Oke, baik. Langsung kita yang pertama ya. Kalau ada bukunya bisa dilihat. Yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Apa sih ketenaga kerjaan? Oke, apa sih tenaga kerja? Apa sih angkatan kerja dan kesempatan kerja? Langsung. Oke. Baik, yang pertama itu gambar apa deh? Yang ini. Hah? Tenaga kerja ya. Di situ sekira umurnya itu apa? Berapa itu? Antara 20 tahun sampai 40 tahun. Oke. Ini gambarnya kerja di mana? Kantoran, ya kan? Oke, paham ya. Terus ketenaga kerjaan sekarang. Ini tenaga kerjaan ini berasal dari kata dasar itu tenaga kerja. Oke. Jadi pengertiannya apa? Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum kerja, sebelum kerja atau sesudah masa kerja. Atau kata intinya, ketenaga kerjaan ini adalah cakupan, cakupan dari yang namanya tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Di mana tenaga kerja tersebut itu adalah dicakup sebelum kerja, sesudah kerja, atau selama bekerja. Itu dia ketenaga kerjaan. Paham ya? Ada pertanyaan di sini ketenaga kerjaan? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Ini gambar apa? Mbak, perhatikan. Gambar apa ini? Biasanya di mana ini? Pabrik, bagus. Kalau di Siantar kita ada pabrik apa? STTC. Kalau kalian pergi jalan-jalan ke STTC, pasti keadaan seperti ini kalian temui, ya kan? STTC produksi apa? Rokok. Jadi seperti ini ya. Oke, ini salah satu gambar tenaga kerja ya. Sekarang permasalahannya apa? Apa pengertian tenaga kerja? Ingat ya, yang pertama tadi ketenaga kerjaan itu cakupan semuanya. Ini tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja, atau penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Pada usia tersebut mereka dapat melakukan pekerjaan. Oke, bisa dinalar pengertiannya? Jadi kalau dikatakan tenaga kerja itu apabila penduduk atau orang sudah berusia 15 tahun sampai 65 tahun, itulah masa tenaga kerja. Oke, udah bisa dia diberangkatkan untuk kerja, itu dia tenaga kerja. Oke, jadi contohnya kalian umur berapa? 15. Berarti kira-kira seumuran kalian udah bisa tenaga kerja atau tamat SMP gitu ya kan? Tapi dikondisikan dengan orangnya. Paham ya? Contoh, kalian kalau nggak bisa sekolah bisa aja kalian tenaga kerja. Sekarang kerjanya di mana? Nah itu dia ya. Ya jangan pula kerjanya yang
kerjanya yang S2 atau S1, nggak bisa. Tapi sesuaikan dengan kemampuan atau skillnya, umurnya gitu ya. Oke, tadi katanya 65 tahun. Ini sampai 65 tahun apabila orang tersebut masih sehat jasmani dan rohani, itu masih dikatakan tenaga kerja. Paham ya nak ya? Tapi kalau udah lewat 65 tahun, ini sudah dinamakan masa bakti atau pensiun. Paham ya? Jadi kalau kalian lihat ada orang kerja di perusahaan atau misalkan PNS 65 tahun udah pensiun, berarti itu tidak termasuk tenaga kerja lagi ya nak ya. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Ada masalah? Oke, ada mau ditanya? Oke, baik, lanjut. Sekarang ini kita lihat ada bagan tenaga kerja. Ini dia ya. Tadi aku katakan tenaga kerja itu ada dua jenis ya. Ada angkatan kerja dinamakan dan bukan angkatan kerja. Oke, kalau dikatakan angkatan kerja itu ada dua ya nak ya. Pengangguran dan pekerja. Jadi pengangguran itu dimasukkan kemana? Ke tenaga kerja juga atau angkatan kerja. Oke, atau pekerja. Oke, lihat di sekeliling kalian. Ada jurusan S1 lolos, tapi dia belum dapat kerja. Paham ya? Itu namanya apa deh? Pengangguran. Dia masuk kemana? Angkatan kerja. Dia sehat bukan? Sehat. Sehat jasmani dan fisik dan rohani. Sehat kan? Tapi karena belum dapat pekerjaan, ya masuk juga orang itu angkatan kerja. Paham ya nak ya? Terus ini pekerja ya. Contohnya ibu guru berarti masuk kemana? Angkatan kerja. Ada yang SPG misalkan di Ramayana itu masuk ke angkatan kerja. Sekarang ini jenis tenaga kerja yang kedua, bukan angkatan kerja. Ingat, bukan angkatan kerja, ada 4 atau apa aja? Pelajar. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian, sekarang kalian umur 15 tahun, tapi kalian pelajar, itu bukan termasuk angkatan kerja, paham ya nak ya? Masuk ke mana? Bukan angkatan kerja. Oke, kalaupun dia mahasiswa, tapi dia masih belajar, dia masuk bukan angkatan kerja, paham ya? Terus yang kedua ini apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga 24 jam kerja itu tidak masuk, bukan angkatan kerja itu. Oke, biarpun dia capek di rumah. Terus ini pensiunan, ini yang ibu bilang tadi ya, masa bakti ya nak ya. Terus ini penerima pendapatan lain. Maksudnya ini penerima pendapatan lain apa nak? 11 PS2. Tidak dikatakan bukan angkatan kerja. Penerima pendapatan lain. Kalau harus COVID itu banyak orang menerima bantuan, ya kan? Yang apa? Yang usianya apa itu? Apa nenek-nenek apa itu namanya? Ya lanjut usia, ya kan? Itu kan diprioritaskan pemerintah, ya kan? Bantuan setiap bulan itu diluncurkan. Itu masuk ke mana? Bukan angkatan kerja. Paham ya? Oke, siap? Tenaga kerjanya ada masalah? Oke, kita lanjut. Masuk kita yang ketiga, angkatan kerja. Kalau tadi kita tenaga kerja, sekarang kita angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja? Ini coba lihat gambar. Gambar apa ini, Dek? Bursa kerja, ya kan? Atau lowongan kerja. Oke? Ini banyak ya. Oke. Sekarang pengertiannya apa? Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Oke, angkatan kerja ini, yang ini, oke, ini dia. Udah, angkatan kerja ini dia pengangguran pekerja. Itu lainnya, oke. Maksudnya di sini adalah dia sudah siap bekerja. Oke, yang tadi maaf ini ya. Atau orang sudah siap bekerja. Baik dia sudah bekerja ataupun masih mencari pekerjaan. Itu yang menganggur tadi yang ibu bilang. Oke?
Paham ya? Kalau di Indonesia, kalau yang sekarang tamatan dari kuliah banyak ya anaknya. Ada yang mulai dari S1 sampai S2. Kadang pekerjaannya yang ini enggak itu, cari lagi yang ini gitu ya kan, lebih bagus lagi. Itu termasuk pengangguran ya. Atau kalian lihat misalkan dia ada ijazahnya tapi dia supir angkot gitu ya kan, atau dia nggak kerja alias dia bapak rumah tangga aja di rumah, itu termasuk pengangguran ya nak ya. Itu termasuk ke angkatan kerja. Udah ya? Oke. Dan biasanya angkatan kerja ini selalu lebih banyak, oke, di dalam sebuah negara ya. Itu terletak karena apa? Pengaruh dari jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contoh, di Indonesia jumlah penduduknya banyak ya. Tadi ibu bilang itu rupanya lapangan pekerjaan itu sedikit, ya kan? Contoh, orang mau mengambil PNS saja susah kan gitu ya kan? Mau berwirausaha modalnya pun nggak cukup. Terakhir bagaimana? Pengangguran. Oke, sampai sini ada masalah? Baik, kita lanjut ya. Oke, ada dua unsur pokok dalam tenaga angkatan kerja. Ingat ya, angkatan kerja tadi yang siap bekerja, walaupun dia pengangguran ataupun dia sudah bekerja ya. Sekarang ada unsur pokok dalam angkatan kerja. Sekarang ini, Ibu kasih apa-apanya? Apa sih perbedaan pekerja dan pengangguran? Pekerja itu dalam ekonomi istilahnya employment, ingat ya. Kalau pengangguran unemployment, gitu ya. Kalau pekerja itu orang yang punya pekerja atau orang yang sedang bekerja, sedangkan pengangguran orang yang tidak mempunyai pekerja atau sedang mencari pekerjaan. Itu dia ya, bisa dibedakan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang keempat, ada kesempatan kerja ya. Oke. Baik, sekarang sebelum kita kesempatan kerja, Ibu tanya dulu. Sampai sini udah paham nggak apa pengertian tadi ketenaga kerjaan, angkatan kerja? Udah? Terus tenaga kerja. Udah? Sudah. Coba satu orang. Apa itu tadi pengertian ketenaga kerjaan? Siapa bisa? Saya boleh lihat bukunya nak. Apa itu pengertian ketenaga kerjaan? Satu orang. Tunjukkan namanya. Siapa bisa? Oke, Rian. Apa itu ketenaga kerjaan, nak? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan segala tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Oke, bagus ya. Oke, terus yang kedua, tenaga kerja. Apa pengertian tenaga kerja? Satu orang, siapa bisa? Siapa deh namamu? Anissa. Ayo Anissa, tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Oke, bagus. Itu bedanya ya. Terus yang ketiga tadi ada angkatan kerja. Siapa bisa? Yang belakang bisa? Oke. Ketika angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berkeinginan untuk bersedia bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Oke, dia siap kerja ya apabila pun ada pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Baik, coba lihat lagi slide kita nak yang keempat. Masuk kita kesempatan kerja. Kalau dikatakan kesempatan kerja ini berarti apa? Lowongan kerja. Atau kalau kata umum bursa kerja. Bursa kerja itu maksudnya adalah ada di dalamnya permintaan pekerjaan dan penawaran pekerjaan. Oke, ada lapangan pekerjaan dan ada si tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Itu dia ya. Sekarang kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Itu dia ya. Ada pekerjaan untuk si tenaga kerja. Contoh di Sangkar ini, nah kesempatan kerja atau lowongan kerja apa yang kalian tahu? Banyak, coba apa? Ramainya. Nah, itu kan merekrut
tenaga kerja kan? Apalagi? Apa? Perusahaan apa? Hah? Minimarket. Iya, minimarket. Banyak ya. Apalagi deh? Yang namanya tersedia lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja. Apalagi? Coba sebelah sini. Ini yang mencari pekerjaan, mencari tenaga kerja, merekrut karyawan. Apa aja yang bisa kalian tahu? Hah? Banyak. Apalagi? Bang, ya kan? Ramayana, ya kan? Iya kan? Terus apa itu toko-toko usaha, ya kan? Atau di pajak, ya kan? Banyak. Nah itu termasuk lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Sekarang lapangan pekerjaan itu jenisnya banyak bang. Banyak. Contoh ada lapangan pekerjaan di bidang apa? Ada di bidang teknik, ya, ada memproduksi barang dan jasa. Contoh SPTC tadi, ya kan? Atau di ini toko ganda, ya kan? Untuk apa? Memproduksi kue, ya kan? Sanggup nggak tukang ganda itu memproduksi gandanya segitu banyaknya per hari kalau nggak ada karyawannya? Nggak sanggup, ya kan? Kalau kalian beli di situ kan banyak itu ya karyawannya. Oke, coba sini. Kesempatan kerja itu dibagi dua, ya jenisnya. Ada kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Apa sih bedanya permanen dan temporer? Lihat gambar di sini, gambar apa itu deh? Yang tahu kesempatan kerja permanen? PNS ya. Oke, ini dia ya. Ada laki-laki, ada perempuan memakai baju PNS ya. Kesempatan kerja permanen itu adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Atau dengan kata lain, itu kesempatan kerja permanen itu adalah kerja dia sudah menetap di situ. Itu dia ya. Contohnya apa? PNS. Contoh lain apa? Tenaga kerja permanen. Ini pegawai di perusahaan tapi dia sudah ada bagian di situ ya, dan tidak mungkin di PHK. Itu ya, itu termasuk ke tenaga kerja permanen. Paham ya nak ya? Oke, atau BUMN gitu ya. Banyak ya. Terus yang kedua adalah kesempatan kerja temporer. Ini gambar apa? Sebelah si PS2. Ada di situ apa? Ada di sini orang dua bekerja, oke, mungkin di sini ada pimpinan, di sini bawahan, tapi ada dituliskan di sini apa? Kontrak. Kalau dari gambar ini apa yang kalian simpulkan? Coba. Nih, apa ini? Masa kerja sudah ditentukan. Bagus, masa kerjanya sudah ditentukan atau dalam kontrak, ya. Atau lihat definisi kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru lagi. Ya, sering kalian dengar TKI di luar negeri, tenaga kerja Indonesia kita yang di luar negeri, 2 tahun sudah pulang lagi ke tanah air. Itu kenapa? Karena dia kerja itu sistem kontrak. Paham ya nak ya? Jangankan TKI, tenaga kerja di Indonesia aja seperti itu ya. Contoh dia bekerja di perusahaan ini, kontraknya cuma 3 tahun, sudah 3 tahun dia keluar. Itu dinamakan kesempatan kerja temporer. Paham ya nak ya? Oke, baik. Kita lanjut. Masuk kita B, jenis-jenis ketenaga kerjaan. Kalau tadi kita pengertian semua, sekarang kita jenis-jenisnya ya. Lanjut. Oke, lihat ini yang pertama berdasarkan sifat. Kalau dikatakan sifat, di sini ada 2 ya, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Coba lihat gambar ini yang pertama. Ini gambar apa nak? Kuli bangunan atau buruh bangunannya kan? Kalau kuli bangunan, kira-kira apa yang kalian pikirkan dari sini?
Kalau tukang bangunan itu dia harus sehat, ya kan? Kalau dia sakit-sakit, mau nggak bosnya mengapa orang itu tidak, ya? Jadi dari tenaga kerja jasmani ini apa yang kalian simpulkan, nak? Itu tenaga kerja seperti apa? Hah? Tenaga kerja yang menggunakan bagus, menggunakan tenaga fisik atau jasmani dalam bekerja. Oke, pintar ya. Terus yang kedua, coba lihat gambar apa ini? Ini direktur sama sekretarisnya, atau boleh kata lain ini supervisor ya, atau manajer ya. Oke, kalau direktur itu atau supervisor ya kan, itu mengajarkan apa? Pikiran. Contoh lain apa itu? Guru, dokter ya kan? Guru tidak bisa itu mengajar asal-asalan kalau tidak ada pendidikannya dulu gitu ya. Ini salah satunya. Kalau seperti itu, tenaga kerja rohani apa pengertiannya, nak? Tenaga kerja yang menggunakan bagus pikiran dalam melakukan pekerjaan. Bisa nggak seseorang itu menjadi direktur tanpa ada keahliannya di situ? Tidak bisa. Mau dibawa kemana perusahaannya itu? Maju mundur lah ya kan? Maju sebulan, mundur lagi sebulan, kan begitu kan? Nah itu dia. Baik, masuk kita yang kedua, berdasarkan kualitasnya. Ada 3 di sini ya. Oke, gambar yang pertama ini gambar apa, nak? Dokter ya kan? Siapa mau dokter di sini? Semua, ya kan? Semua mau dokter sini kan? Ada dokter, banyak macam-macam dokter. Ada dokter hewan, dokter kecantikan, skincare gitu ya kan? Apalagi dokter bedah, dokter kandungan, nah itu. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Contohnya apa di sini, dokter? Jadi di sini pengertian tenaga kerja terdidik itu apa? Tenaga kerja apa? Yang melalui pendidikan informal atau non formal dulu, ya kan? Melalui tahapan pendidikan dulu. Contohnya selain dokter apa, nak? Guru, apa lagi? Hah? Pilot, ya kan? Terus yang kedua tenaga kerja terlatih. Ini gambar apa ini? Hah? Montir, ya kan? Oke, ini yang bengkel ini ya kan? Oke, servis mobil ya kan? Oke, tenaga kerja terlatih dari gambar ini apa pengertiannya? Tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus ya kan? Atau pelatihan dulu, terlatih di dalamnya ya kan? Ini coba yang memakai mobil ini kalau nggak ahli bisa nggak dia? Bisa, nggak bisa kan? Udah rusak makin rusak lagi loh mobilnya ya kan? Bukannya makin baik, makin apa? Makin rusak lah ya kan? Nah itu dia. Contoh lain dari tenaga kerja terlatih apa deh? Yang di lingkungan kita selain montir ini? Apa? Supir ya kan? Perlu juga ya. Apalagi supir itu lintas ya kan? Haruslah, kalau enggak apa? Cemplung dia ke apa ke jurangnya kan, kalau nggak nabrak gitu ya kan. Selain itu apa? Pernah kalian ke salon? Yang ini jasa apa itu ya? Oke, yang salon itu ya kan? Nggak mungkin lah kalian terlibat sakit pribadi, botak lah, salah obat gitu ya kan. Jadi harus ahli di situ juga. Terus yang ketiga ini adalah tenaga kerja terdidik atau tidak terlatih. Kenapa kerja tidak terdidik atau tidak terlatih? Ini apa gambar apa deh? Coba lihat. Hah? Ini yang itu kalau di pajak-pajak atau di gudang-gudang itu mengangkut apa itu barang-barang apa itu? Buru angkut, ya kan? Buru angkut. Kalau buru angkut kira-kira perlu nggak sekolah atau terlatih dulu? Enggak, asal fisiknya kuat bisa. Angkat ini ke sana, angkat itu ke sini, angkat.
ya. Jadi kalau seperti itu pengertiannya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu apa? Apa pengertiannya? Tenaga kerja yang tidak paham memerlukan pendidikan dan keahlian. Oke, paham ya Nak ya? Ada masalah di sini? Saya nanti di akhir membuat kesimpulan dari saya. Oke, lanjut. Ini berdasarkan dengan produk ya atau produk. Yang pertama tenaga kerja langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Coba lihat gambar ini, tenaga kerja langsung ini gambar apa? Orang-orang karyawan sedang bagus menjahit baju ya. Berarti ini kira-kira kerja di apa? Pabrik tekstil atau baju gitu ya. Di sini orang ini bagaimana? Langsung memproduksi bajunya ya kan? Orang itu membuat model-model terkini gitu ya kan? Model baju 2021 gitu ya kan? Oke. Sekarang tenaga kerja langsung itu pengertiannya apa? Tenaga kerja yang langsung itu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produksi barangnya. Paham ya? Jadi orang itu khusus bekerja di sini. Itu dia ya. Oke. Terus yang kedua adalah contohnya ini apa? Ya karyawan bagian produksi. Itu dia ya. Terus yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Ini kira-kira gambar apa? Sering kalian dilihat di gambar ini CV teknik kereta itu pernah kan jalan-jalan kan? Karena ada meja di tengah-tengahnya itu sering orang itu gini ya. Nah, kalau datang pelanggan dilayani dengan apa? Mengambil kereta mana Mbak? Vario, Big atau apa? Berarti ini apa gambar apa? Nah, bagian supervisor atau kerja di lapangan, bukan di bagian produksi. Oke, paham ya? Nah, itulah tenaga kerja tidak langsung. Pengertiannya apa? Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Seperti ini. Paham ya? Jadi orang itu di luar bagian produksi barang. Oke, paham ya? Ada masalah? Gak ada. Oke, lanjut. Masuk kita yang C, masalah ketenaga kerja. Karena kita sudah siap pengertian dan jenis-jenis pekerjaan itu atau tenaga kerja, sekarang kita permasalahannya apa? Apa yang menjadi permasalahan tenaga kerjaan? Oke, kita ambil contohnya misalkan di negara kita. Apa yang menjadi masalah di sini? Yang pertama, oke, melimpahnya tenaga kerja. Ini tadi ya, banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. Ibu tanya, kira-kira di Indonesia banyak nggak tenaga kerja? Banyak ya, banyak. Saking banyaknya, banyak apa? Jadinya penduduk yang miskin, ya kan? Karena nggak sesuai ya. Terus, yang kedua adalah rendahnya kualitas kerja. Maksudnya apa ini rendahnya kualitas kerja? Bagus, kurang terlatih, ya kan? Contoh di Indonesia pendidikannya, oke, baik pun dia sudah S3, oke, doktor, sekalipun banyak itu tenaga kerja Indonesia belum ahli di bidangnya. Makanya Indonesia itu sering mendatangkan tenaga kerja dari mana? Dari luar. Mengimpor tenaga kerja dari luar ke mana? Ke Indonesia ya. Oke. Itu dikarenakan apa? Karena kualitas, kemampuan, kompetensi tenaga kerja di Indonesia itu masih kurang ya, belum terlatih. Tapi sebagian orang itu banyak negara Indonesia itu sekolahnya di mana? Di luar negeri, ya kan? Untuk meningkatkan, tapi sebagian lagi bagaimana? Nah itu dia ya. Terus yang ketiga apa? Pengupahan. Apa itu pengupahan? Ini gambar apa? Gaji, ya kan? Ini gaji pengupahan masalah nggak untuk tenaga kerjaan? Masalah. Coba lihat gaji di Indonesia pengupahannya seperti apa? Banyak tenaga kerja itu mendapatkan upah atau gaji tidak sebanding dengan yang dikerjakan, ya kan? Oke, ini tuh
Makanya di Indonesia banyak dikaitkan gaji ini adanya kebijakan pemerintah supaya apa? Menaikkan gaji karyawan. Kalian sering menonton di TV? Kalau itu buruh sering demo, ya kan? Minta apa? Minta UMR dinaikkan. Itu kenapa? Itu tidak sesuai dengan pekerjaannya, dengan upah yang diterima. Orang dia sudah bekerja malam, masuk lagi siang, ya kan? Gajinya enggak setara dengan apa yang dikerjakan. Nah itu dia ya, pengupahan. Itu masalah ya. Lanjut, ini P3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini masalah enggak di ketenaga kerjaan? Masalah. Kita atau kalian apabila nanti sudah siap sekolahnya, apabila kalian mencari lapangan pekerjaan, ini yang sangat penting. Ketiga, pikirkan dulu. Oke, apakah lapangan pekerjaan itu K3-nya sudah bagus? Oke, bisa nggak kalian sehat-sehat aja kerja di situ? Atau ada nggak di situ kesehatan yang menjamini gitu? Contoh, di K3 ini di Indonesia pernah dengar Freeport di Papua? Oke, itu apa? Pabrik emas. Oke, di situ gajinya itu besar. Oke, banyak, beda dengan perusahaan lain. Sekarang kalau orang bekerja di situ, kesehatannya apa? Paling utama. Karena apa coba? Nah, karena orang itu membor emasnya itu ke bawah tak? Jadi kesehatan itu yang paling inti. Paham ya nak ya? Jadi ini harus disesuaikan ketiga ya. Kalau boleh sudah ada asuransi kesehatan di dalam, gitu ya. Terus ini ada outsourcing. Apa ini outsourcing? Ini gambar apa? Oh, ini ada pemuda ya kan? Ini ada keahlian khusus ini. Outsourcing maksudnya adalah apabila ada suatu perusahaan itu mendatangkan tenaga kerja dari luar untuk memproduksi barang di dalam. Karena apa? Karena karyawan di dalam itu tidak bisa memproduksi barang secara maksimal. Jadi mendatangkan tenaga kerja dari luar itu dia outsourcing. Paham ya? Oke, ingat ya. Terus yang kedua di sini apa? PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang sebenarnya itu ada perusahaan gini. PHK ini kenapa terjadi PHK? Itu biasanya karena kualitas. Yang pertama, kualitas tenaga kerjanya kurang. Ya. Yang kedua, perusahaannya belum go publik. Go publik maksudnya adalah belum dia go internasional. Atau misalkan perusahaannya masih tahap menengah ke bawah. Oke? Belum bisa menggaji karyawannya, belum bisa membuat kesejahteraan karyawannya bagus. Itu dia terjadi PHK. Paham ya? Oke. Lanjut D. Oke, kita udah mau penghabisan. Tinggal ini ya. Apa upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Kita sudah cerita banyak tadi di atas. Sekarang bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja itu? Supaya apa? Supaya laku di pasar tenaga kerja, kan gitu ya kan? Yang pertama, oke, pendidikan dan pelatihan. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Lucu ya gambarnya ya. Gambar apa itu? Ini menggambarkan apa ini? Orang sedang melakukan apa? Pendidikan dan pelatihan. Oke, baik. Banyak sekarang sebelum misalkan orang udah tamat ini, oke? Udah tamat di S1. Baik, dia sudah udah bisa dia go untuk tenaga kerja, untuk mencari pekerjaan. Tapi rasa dia belum bisa. Apabila dia kerja langsung nanti ke lapangan kerja. Maka banyak lembaga-lembaga melakukan ini pendidikan dan pelatihan dulu. Itu tujuannya untuk apa nak?
supaya nantinya dia handal dan ahli sudah di bidangnya. Oke, paham ya? Oke, terus yang kedua ada magang. Ini apa? Magang ini maksudnya sama dengan pendidikan dan pelatihan. Cuman kalau magang ini adalah lebih misalkan gini, dia sudah karyawan perusahaan. Oke, dia melakukan magang lagi atas studi banding dulu ke tempat lain. Bentuk pelatihan juga. Oke. Di mana nanti apabila dia sudah handal di dalam pelatihan itu, dia balik lagi ke perusahaannya. Oke, maka dia akan ahli di situ. Itu di magangnya. Oke. Terus yang ketiga ada pengelolaan produktivitas dan prestasi kerja. Nah, ini pengelolaan produktivitas dan prestasi kerja ini adalah salah satu yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Contohnya apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas biji. Ya kan, jangan kerja terus, bijinya nggak ada, gitu ya kan. Terus mental dan spiritualnya dilatih dulu, gitu ya kan. Maka akan menghasilkan prestasi kerja di perusahaan ini. Itu dia ya, itu upaya-upaya meningkatkan tenaga kerja. Baik, sampai sini ada masalah? Oke, sekarang di akhir, oke, ibu buat kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, ibu bagi kelompoknya. Yang satu si Anissa ya tadi. Kelompok 1, kamu siapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba agak gabung dengan kawannya sebentar. Udah. Baik anak-anak ibu, kita lihat yang E ya, option E. Coba lihat sebentar ke depan. Oke. Ini kita masuk ke diskusi kelompok. Tadi materinya udah ibu terangkan ya, sampai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Sekarang yang E, diskusi kelompok. Di sini ada soalnya. Baik, coba lihat. Ini ada gambar pertama, ada gambar kedua ya. Di sini ada, bisa dibaca, pelatihan ya, peningkatan kualitas tenaga kerja ya. Oke, udah, orang itu sudah dapat sertifikat pelatihannya ini ya. Terus yang kedua ini apa? Cara meningkatkan keterampilan di masa pandemi ya. Masa pandemi sekarang ya. Bagaimana cara meningkatkan tenaga kerja supaya apa? Supaya bisa bekerja di perusahaan dan lebih baik lagi ya. Contoh kalau dia di PHK, bagaimana cara dia ya meningkatkan keterampilannya dia gitu ya, supaya laku lagi gitu ya kan. Sekarang permasalahannya, setiap kelompok ini ada 2 soal ya nak ya. Amati kedua gambar di atas. Menurut pendapat kalian, nah ini ya, ini kaitan gambar ini dengan ini, oke, bisa dikaitkan ya nak ya. Oke. Cara meningkatkan keterampilan masa pandemi ya melalui pelatihan, kan itu tadi salah satu ya. Jadi ada keterkaitan 2 gambar ini. Sekarang permasalahannya ada 2. Menurut pendapat kalian, pentingkah peningkatan produktivitas tenaga kerja itu? Menurut kalian penting? Oke, tuliskan nanti ya. Terus yang kedua, apa manfaat dari peningkatan produktivitas tenaga kerja tersebut? Ibu kasih waktu 5 menit atau 7 menit, buatkan jawabannya singkat padat ya. Oke, jawaban yang pertama ya penting. Manfaatnya apa? Oke, buatkan manfaatnya. Dan setiap kelompok nanti 1 orang aja ya mewakili memberikan pendapat. Tunggu ya. Oke. Ya udah jawab sih. Di kata sebenarnya bisa kita sama aja.
masuk ke mempresentasakan hasil diskusi kalian tentang gambar yang dua tadi ya. Oke, kelompok 1. Anak kelompok 1. Oke, siapa yang baca hasil persentasenya? Baca dulu soalnya, 1 baru jawab, baru kedua baru jawab lagi. Ayo mulai. Kelompok 1. Menurut pendapat kalian dan tingkat peningkatan produktivitas kerja itu Coba berdiri ya. ya penting. Yang kedua, apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Menurut kami, peningkatan produktivitas kerja tersebut yang pertama, perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Yang kedua, perencanaan sumber daya akan menjadi efektif dan efisiensi melalui pengukuran produktivitas. Yang ketiga, manfaatnya ialah bahwa produktivitas atau jasa dari perusahaan tersebut semakin tinggi kualitasnya. Jika semakin tinggi kualitasnya, tentu semakin banyak konsumen yang berminat terhadap barang dan jasa dari perusahaan tersebut. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik. Apa hasil persentase kelompok 2? Oke, mana kelompok 2? Ayo berdiri. Oke, baik, Veronica. Menurut pendapat kalian, pentingnya peningkatan produktivitas kerja itu penting. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Manfaatnya adalah strateginya dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kedua, perencanaan target tingkat produktivitasnya dapat dimotif kembali. Oke. Baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Jawabannya bagus. Oke, baik. Kelompok 3, silakan. 1. Menurut pendapat kalian peningkatan produktivitas itu seperti nomor 2. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Nomor 1. Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber dayanya. Nomor 2. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif. Nomor 3. Memberikan informasi untuk menentukan atau mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Jawabannya bagus. Oke, baik. Kelompok terakhir, kelompok 4. Apa persentasenya, Nak? Coba berdiri. Menurut pendapat kalian, pentingkah peningkatan produktivitas kerja itu penting. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Manfaat produktivitas adalah perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Kedua, perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Baik, perhatikan ke Ibu sekarang. Oke. Dari hasil persentase kelompok 1 sampai kelompok 4, hasilnya memuaskan ya. Intinya itu adalah peningkatan produksi kerja tersebut, manfaatnya itu untuk memberikan efektivitas ya, efisiensi dan meningkatkan mutu ya tenaga kerja dalam proses ketenaga kerjaannya. Itu dia ya. Baik. Sekarang coba ini Ibu suruh ada mungkin 2 orang kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Coba yang pertama, Renika, coba buat kesimpulan deh. Apa kesimpulanmu tentang materi kita ketenaga kerjaan hari ini? Ayo silakan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pentingnya ketenaga kerjaan dalam kehidupan. Karena kalau tidak adanya ketenaga kerjaan, pasti perusahaan-perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, bagus. Coba satu lagi, Randy ya. Apa menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita dapat diambil dari contoh ketenaga kerjaan di dalam negara kita sendiri sudah memiliki banyak tanggung jawab. Contohnya kita sebagai tenaga kerja, kita juga sebagai angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Jadi dalam
Jadi dalam ketenaga kerjaan ini dapat disimpulkan untuk selagi di mana kita masih sanggup untuk berusaha agar dapat melanjutkan dari hidup kita untuk selama-lamanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kedua. Baik, Ibu simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan udah dibuat kawan-kawan tadi. Intinya adalah dengan belajar ketenagakerjaan ini, maka kita paham apa itu definisi dari ketenagakerjaan, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja. Jadi ketika kita sudah siap untuk menjadi angkatan kerja, kita sudah tahu apa yang menjadi bagian kita di dalam membuat diri kita itu, apakah kita sudah layak menjadi angkatan kerja. Itu dia ya, dengan mempelajari itu. Terus yang kedua adalah apa yang menjadi permasalahan tenaga kerja tadi. Kalian sudah tahu beberapa apa permasalahannya. Jadi ketika nanti kalian terjun di dalam dunia pekerjaan, kalian sudah paham yang mana itu permasalahan, apa yang menjadi permasalahan tenaga kerja. Jadi sudah wanti-wanti. Terus selanjutnya tadi upaya meningkatkan kualitas kerja. Seandainya kalian sudah pimpinan atau direktur ataupun kepala sekolah, apa yang menjadi upaya kalian meningkatkan ketenaga kerjaan itu? Bawahi kalian. Itu dia ya, dengan cara tadi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Itu oke? Sampai sini pelajaran kita. Untuk minggu depan kita belajar sistem upah ya. Jadi belajar dulu sistem upah di rumah, nanti Ibu terangkan lagi. Paham ya? Ini motivasi kita untuk hari ini. Baca, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Selagi kita hidup, kita harus jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba suatu apapun. Karena apa? Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan sesuatu yang baik untuk kita. Paham ya nak ya? Oke, ini dia ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tunggu, si Rafael buatkan 2 penutup.